Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Bagi saudaraku yang ada di Kerawang dan sekitarnya, di Cikampek sekitarnya dan Purwakarta sekitarnya, hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun tetap ibadah di rumah masing-masing, karena hari yang spesial, yaitu kita merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Puji Tuhan. Sekali lagi salam buat semuanya. Salam GKKD. Haleluya. Kita sudah baca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Dalam pembacaan Alkitab kita melihat bahwa Yesus membawa mereka ke Betania, dan ketika di sana Dia mengangkat tangannya dan kemudian naik ke sorga dan memberkati murid-muridnya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa puncak dari karya Kristus ke dunia itu terakhir adalah kenaikannya ke sorga. Ketika Dia lahir, kita merayakan hari Natal. Kemudian ketika Dia melakukan tugasnya untuk menjadi korban tebusan bagi kita manusia, kita merayakan hari Jumat Agung dan juga kebangkitannya hari Paskah. Puji Tuhan, kita merayakan kenaikan Kristus karena Dia sudah menyelesaikan seluruh karyanya. Apa yang menjadi tujuan misinya datang ke dunia, semuanya sudah selesai. Di kayu salib kita tahu bahwa perkataan Yesus yang terakhir, Dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk penyelamatan kita sudah selesai, harganya sudah lunas dibayar. Segala sesuatu untuk kita boleh mengalami kemuliaan Allah ketika hilang oleh dosa sudah selesai, sudah cukup. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus, semuanya tersedia. Anugerah tersedia buat kita. Puji Tuhan saudaraku. Dia naik ke surga karena di sorgalah Dia dipulihkan kembali. Apa yang ditanggalkannya ketika Dia turun ke dunia, itu kembali kepada Kristus. Ketika turun ke dunia, Dia katakan bahwa Dia rela mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya untuk kemudian menjadi serupa dengan kita manusia. Puji Tuhan, setelah Dia selesai menyelesaikan tugasnya, maka Dia di sorga dilantik untuk kembali menjadi Kristus, untuk kembali kemuliaannya sepenuhnya bagi Dia. Saudara, beberapa hal yang kita boleh alami lewat kebangkitan Kristus. Yang pertama, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kenaikan Kristus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita akan lihat dari kitab Yohanes Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan Aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku berada, di situ kamu pun berada. Puji Tuhan, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga.
Saudaraku, janji yang luar biasa. Kita disediakan tempat yang mulia, perumahan yang mulia, properti yang mulia, jauh daripada apa yang kita pikirkan. Tempat yang penuh kemuliaan, tempat yang begitu indah, tempat yang penuh sukacita. Segala-galanya, saudaraku, Kristus sediakan buat kita. Tempat di mana kita boleh terus mengalami, memuji dan menyembah Allah selama-lamanya. Mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi Kristus naik ke sorga, Dia mau menyediakan tempat di sorga bagi kita. Lalu yang kedua, saudaraku, Kristus naik ke sorga untuk menyediakan, untuk mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Kita lihat di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan, Yesus naik ke sorga. Dia harus pergi. Dia harus meninggalkan dunia ini kembali. Dia akan kembali ke tempatnya yang semula. Tuhan Yesus katakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Adalah lebih berguna, lebih bermanfaat buat kita ketika Yesus balik ke surga. Dikatakan bahwa kalau dia tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang kepada kita. Tapi kalau Yesus pergi, dikatakan bahwa Roh penghibur itu akan datang kepada kita. Puji Tuhan, Yesus naik ke surga sehingga setiap orang percaya ketika kita haus dan lapar kepada Dia, maka kita boleh menikmati Roh Kudus, menikmati kuasa Roh Kudus, menikmati pengurapan Roh Kudus, bahkan berbagai hal yang kita boleh alami. Kita boleh menikmati surga, kita boleh melihat kelak penglihatan surgawi, semuanya karena Roh Kudus diberikan bagi kita. Itu sebabnya kita harus belajar terus untuk terbuka dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh terus membawa kita kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Puji Tuhan. Ya. Ketika Kristus naik ke sorga, saudaraku, maka ada satu tempat yang luar biasa, dikatakan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus, martir yang luar biasa, yang mati karena dirajam, saudaraku, karena kesaksiannya tentang Kristus, dia berkata bahwa aku melihat sorga terbuka, aku melihat langit terbuka, dan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia mengucapkan itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat, tidak percaya. Bagaimana mungkin manusia bisa melihat sorga? Bagaimana mungkin bisa melihat langit terbuka? Bahkan dikatakan bahwa aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Karena mereka menolak, karena mereka tidak percaya, itulah yang mengakibatkan mereka membunuh Stefanus. Tapi benar, saudaraku, kesaksian Stefanus adalah benar. Bahwa manusia, bahwa anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan kelak bisa dianugerahkan untuk bisa melihat sorga, melihat langit terbuka, bahkan melihat Yesus Kristus Tuhan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudaraku, Kristus naik ke sorga dan dia duduk
di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Efesus 1 kita akan lihat ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bekerja bagi kita orang percaya. Kuasa yang bekerja membangkitkan Kristus dari orang mati dan juga mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah. Jadi saudaraku, kita bersyukur bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita boleh menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita boleh mengalami pengalaman Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan hari-hari hidup kita boleh dipimpin Roh Kudus, boleh menerima bimbingan pengarahan Roh Kudus, bahkan mendengar suara Roh Kudus. Dalam puncaknya kita lihat Stefanus luar biasa. Dia boleh mata hatinya boleh dicilikan untuk melihat sorga yang terbuka, melihat langit terbuka, luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa, sangat mulia. Saya berharap hidup saya kelak semakin dekat akan Tuhan, semakin hidup dalam kekudusan, semakin hidup dalam jalan-jalan Tuhan, bisa mengalami yang dialami oleh martir Stefanus. Melihat pengalaman sorgawi, melihat perkara-perkara sorgawi, melihat langit terbuka, juga melihat sorga terbuka, saudaraku. Bahkan melihat Yesus duduk di tempatnya di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Jadi kita merayakan kenaikan Kristus, kita boleh bersyukur perkara-perkara yang besar kita boleh alami, saudaraku. Dalam Yohanes 12 ayat 27 dikatakan bahwa jika Yesus Kristus ditinggikan dari bumi, perkara luar biasa dikatakan bahwa Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, jika Anak Manusia ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadanya. Ya, bagian kita adalah selama hidup kita sekarang, saudaraku, kita meninggikan Kristus di bumi. Lewat segala hal, bisa lewat pujian penyembahan kita, lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat pekerjaan kita, kita punya hati hanya meninggikan Kristus di bumi. Kita meninggikan Dia, saudaraku. Kita mengagungkan Dia. Di kala masa pandemi sekarang, kita lihat begitu banyak suara yang diperkenalkan untuk corona, untuk virus corona. Nama virus corona banyak sekali disebut orang, banyak diucapkan, banyak dituliskan. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh menyebutkan berlebihan. Kita tanpa sadar akhirnya kita seolah-olah mengagungkan virus corona, seolah-olah virus corona hebat sekali. Tapi kita terus mau meninggikan Kristus, mengagungkan Dia, menyebutkan namanya. Ya,
kita mengucapkan namanya. Seperti pujian, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Puji Tuhan, kita justru dalam masa ini makin meninggikan Kristus. Memang kalau virus corona itu corona dari crown, dari mahkota. Jadi tanpa sadar sekarang banyak orang memahkotai corona. Tapi kita sebagai orang percaya harus kembali bahwa Kristus yang patut dimahkotai. Dia naik ke sorga, dia sudah dilantik menjadi Tuhan dan Raja. Dan sebagai Kristus, dia yang layak kita mahkotai, kita tinggikan, kita sembah. Dan Tuhan katakan kalau nama Yesus ditinggikan, maka ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Kita percaya saudaraku, pada masa ini, masa banyak orang ketakutan, banyak orang mencari selamat, tapi kita tahu bahwa juru selamat yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang berkuasa seperti Kristus Tuhan kita. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama segala nama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ditinggikan lebih dari segala sesuatu, saudaraku. Allah meninggikan dia lebih dari segala sesuatu. Kita anaknya, kita umatnya juga patut meninggikan dia dari segala sesuatu. Dia ditinggikan melebihi segala penguasa, melebihi segala kerajaan, melebihi segala nama yang dapat disebut. Puji Tuhan, kita anaknya juga harus semakin meninggikan dia. Meninggikan dia, saudaraku. Makin kita meninggikan Kristus, kita percaya bahwa corona akan direndahkan, saudaraku. Corona akan diturunkan. Dan juga kita percaya dalam beberapa waktu lagi setelah kita merayakan kenaikan Kristus, mungkin bulan-bulan di depan atau bulan Juni ini, corona akan direndahkan. Bahkan corona akan dibenamkan di bawah bumi, ya, supaya kita semua kebal, kita berimun dan tidak lagi terpengaruh oleh corona dan tidak takut oleh corona. Jadi mari saudaraku, lewat kita merayakan hari kenaikan Kristus, kita terus meninggikan dia. Bahkan lebih dari segala sesuatu. Kita meninggikan dia dari hidup kita. Kita meninggikan dia lebih dari gereja kita. Kita meninggikan dia daripada usaha kita, dari segala sesuatu, saudaraku. Saya percaya bahwa ketika kita makin meninggikan Kristus, semua umat meninggikan Kristus, banyak orang mencari Yesus, banyak orang menemukan dan bertanya akan juru selamat Kristus, dan kita diberi kehormatan oleh Tuhan untuk membimbing mereka datang pada Kristus. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saudaraku, Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan, saudaraku, Allah sangat meninggikan Yesus Kristus. Allah memulihkan kemuliaan Kristus kembali.
Setelah ia datang ke dunia, dia menanggalkan keberadaannya, kemuliaannya. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan direndahkan, bahkan menjadi hamba, bahkan hamba yang disalibkan, menjadi tempat yang terendah, saudaraku, disalibkan, bahkan mati. Dia sangat ditinggikan, dia sangat direndahkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mari saudaraku, kita terus meninggikan Kristus. Kristus naik, Kristus ditinggikan, Corona turun. Kita percaya bahwa makin kita meninggikan Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, gereja kita, maka kita akan lihat bahwa Corona akan turun, Corona akan direndahkan. Dalam nama Yesus, Corona akan dibenamkan ke bumi, bahkan sampai ke bawah bumi. Kita bersyukur bahwa kuasa Yesus yang luar biasa, anugerahnya, ke darahnya yang kudus, sanggup memelihara kita, memeteraikan kita, melindungi kita, membentengi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Kristus naik, Kristus ditinggikan, Corona turun, Corona direndahkan. Katakan itu dalam hatimu, dalam ucapanmu, sebagai pernyataan iman. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita boleh merayakan kembali kenaikan Kristus. Kita bersyukur bahwa apa yang dilakukannya sudah selesai, sudah genap, dan kita boleh terus tinggal diam dalam hadiratnya, menikmati kemenangan yang disediakan. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati semua, memberkati keluargamu, memberkati jemaat di Kerawang dan di sekitarnya, jemaat di Cikampek sekitarnya, juga jemaat di Purwakarta sekitarnya. Kita rindu pada waktu yang tepat Tuhan akan membuka jalan, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama, baik di wilayah maupun kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih kami boleh di tahun ini merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Juga pada masa kesulitan yang kami hadapi, masa-masa sukar di negeri kami ketika ada wabah virus corona. Tuhan, banyak yang takut, khawatir, bahkan juga kami umat-Mu sempat khawatir atau takut. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Engkau yang mengangkat setiap kekhawatiran, setiap ketakutan. Karena kami tahu bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi Engkau mengaruniakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karuniakan itulah kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh tenang dan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Dan juga kami boleh melihat betapa luar biasanya kenaikan-Mu ke sorga. Engkau sedang mengangkat tangan-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Lewat masa corona ini, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau di atas segala sesuatunya. Meninggikan Engkau lebih dari segala nama apapun, juga atas nama corona. Ampuni kami kalau tidak sadar lewat ucapan kami, pikiran kami, tulisan kami, atau apapun. Kami terlalu mengagungkan virus corona ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami. Biarlah semua umat-Mu meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau dengan berbagai cara. Juga lewat
pelayanan yang boleh kami lakukan. Baik pelayanan kami kepada Tuhan, juga pelayanan kami kepada sesama manusia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat lewat masa-masa ini. Engkau memberikan kami kemampuan, memberikan kepada jemaat kami kemampuan untuk memberkati banyak orang lewat berbagai pelayanan kasih, berbagai bentuk pelayanan masyarakat, juga hal-hal lain yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, berkati juga semua pekerjaan umat-Mu. Kalau sempat mengalami penurunan, kami berdoa juga lewat kami merayakan naik Kristus. Tuhan, kami berdoa setiap usaha kami boleh naik kembali. Setiap pekerjaan kami, karir kami boleh naik kembali. Setiap kemerosotan apapun, Tuhan dalam nama Yesus diangkat kembali, ditinggikan kembali. Terpujilah nama-Mu. Biar ada terobosan dalam keuangan. Biar ada terobosan dalam pekerjaan. Terobosan dalam usaha, bahkan usaha-usaha yang tidak terpikirkan oleh diri kami, boleh menghasilkan banyak uang. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.